Sebentar. Nggih, sebentar nggih. Aduh, lemot. Saya tunggu tinggal sebentar nggih. Nanti karena ini mikrofonnya ini baterainya lemah nggih. Nanti akan saya kembali lagi sebentar. Aduh, nggih. Ini seandainya nggih untuk yang saat ini mengikuti live streaming saya, seandainya tanpa mikrofon untuk suaranya sudah jelas atau belum? Monggo silakan untuk saudaraku untuk responnya nggih. Untuk suaranya sudah jelas atau belum? Silakan. Tanpa menggunakan mikrofon sudah jelas atau belum nggih untuk suaranya? Silakan untuk saudaraku bisa responnya sebentar. Karena untuk mikrofonnya ini nggih, baterainya lemah nggih. Monggo saya persilakan untuk saudaraku semuanya. Yang saat ini sudah mengikuti live streaming saya, untuk responnya sebentar. Untuk audionya sudah jelas belum? Untuk suaranya, monggo silakan. Untuk saudaraku semuanya, sebelum saya lanjut kembali nanti untuk live streamingnya, silakan yang saat ini sudah mengikuti live streaming saya, untuk audionya, untuk suaranya sudah jelas atau belum? Silakan. Nanti jika sudah ada responnya, nanti akan saya lanjut kembali untuk live streamingnya. Karena tadi ada yang respon suaranya tidak ada Ki Nathan. Nggih. Silakan untuk saudaraku semuanya. Udah jelas nggih, alhamdulillah untuk Ibu Aisyah nggih. Terima kasih untuk responnya nggih. Ini saya lanjut kembali. Ki, saya bertanya seandainya ini membahas mengenai kemarin. Kemarin ada yang konsultasi dengan saya mengenai pengasihan. Pengasihan itu banyak yang salah kaprahnya di sini. Saya jelaskan simpelnya saja. Pengasihan itu atau pengasihan pelet itu bisa tembus ke target, ke seseorang yang ditargetkan, itu harus ada kontak batin dengan target. Ini kunci utamanya seperti ini. Karena banyak yang sering konsultasi dengan saya, Ki, tolong peletkan artis si B, tolong peletkan orang kaya, tolong peletkan pengusaha besar. Ya itu tidak bisa. Karena apa? Karena pengasihan pelet itu bisa tembus ya melalui apa? Pertama komunikasi, yang kedua kontak batin ketemu. Kalau seandainya diri panjenengan ingin pelet, ingin memelet artis si A, ya tapi kalau artis ini tidak kenal dengan diri panjenengan, ya bagaimana orang yang jenengan pelet ini kepikiran dengan diri panjenengan? Ibarat seperti ini, si A ini ingin jenengan pelet, tapi si A ini tidak kenal dengan diri panjenengan. Lah, terus supaya si A ini atau si wanita ini kepikiran dengan diri panjenengan, rasa cinta dengan panjenengan, itu membayangkan wajah jenengan seperti apa. Nah, ini yang salah kaprahnya di situ. Jadi, seampuh apapun energi pengasihan itu, memang setiap orang itu memang harus ada kontak komunikasi dengan seseorang yang ditargetkan. Jika pengasihan itu bisa tembus ke target kalau ada komunikasi. Diri panjenengan komunikasi bisa lewat langsung ketemu dengan seseorangnya juga bisa, atau diri panjenengan kontak komunikasinya lewat telepon, lewat WA, itu juga tetap akan bisa. Karena apa? Diri panjenengan komunikasi itu ada rasa kenyamanan di situ. Terus ada rasa penasaran di situ. Nah, itu yang menimbulkan rasanya ini ada seperti itu. Jadi untuk saudaraku, dalam ikhtiar, kita tidak sewenang-wenang harus segala sesuatu itu harus bisa, tidak. Tapi memang ada tata caranya, ada syarat-syaratnya, dan ada kontak batin seperti itu. Pemahaman sedikit pengasihan. Ini saya ingin konsultasi saudaraku banyak yang masuk. Untuk saudaraku, pesan dari saya, karena biasanya kalau saya live streaming itu mungkin tidak sampai 1 jam, itu masih banyak yang belum kebaca. Itu nanti kasihan yang di bawahnya. Pokoknya konsultasi sekali, nanti jika saya jawab didengarkan baik-baik. Sekiranya konsultasi diri panjenengan, perlu digarisbawahi, sekiranya konsultasi ini tidak bisa saya jawab secara langsung, contohnya
hanya perlu saya dan jenengan saja yang tahu. Diri panjenengan saya arahkan ke konsultasi ke WA. Seperti itu. Contohnya bersifat terawangan itu perlu ke WA. Contohnya untuk melihat aura, melihat aura itu ke konsultasi ke WA. Karena apa? Butuh syarat yang dilengkapi. Contohnya apa? Foto, nama, wetonnya. Sama halnya seperti yang sering itu biasanya saya live streaming itu sebelum saya membaca konsultasi dari saudaraku, biasanya rata-rata itu yang bertanya, yang berkonsultasi itu rata-rata biasanya tolong lihatkan si A dan si B nanti hubungan kedepannya seperti apa. Nah itu silakan diri panjenengan bisa konsultasinya ke nomor WA seperti itu nggih. Dari lanangi zakat suara ini gak ada, lanangi zakat suara ini gak ada nggih. Tadi maaf, tadi untuk mikrofonnya baterainya lowbat nggih. Dari Mela, Mas pelet bisa nggih. Kalau untuk pengasihan pelet yang bisa jarak jauh dan itu dibarengi dengan nanti diri panjenengan saya berikan sebuah sarana, itu bisa dengan pengasihan semar mesem atau pengasihan pelet jarak goyang seperti itu nggih. Dari Aisyah, tolong peletkan cowok aku yang bernama Dandi. Dia apa syaratnya apa saja? Monggo silakan. Jadi panjenengan ingin ikhtiar pengasihan silakan. Untuk Ibu Aisyah silakan bisa konsultasi ke WA. Nanti tata caranya, syarat apa, terus cocoknya dengan ritual pelet apa nanti saya jelaskan di kolom di WA ngoten nggih. Seperti itu. Ketika putar gilingsuk seperti itu nggih. Dari Nai, kok mana persyaratannya energi arif ke Nailah? Maksudnya gimana nggih? Konsultasi yang jelas nggih, biar saya bisa memahami nggih, ngoten. Fotonya tak DM ya Ki. Nggih monggo silakan untuk Ibu Aisyah, monggo silakan. Dari Ibu Remon, Mbah datangkan kodam pendamping. Ini yang seling, yang salah kaprah di sini. Banyak orang yang salah kaprah mengenai kodam pendamping. Banyak orang yang berpikir datangkan kodam pendamping, datangkan kodam pendamping. Ya diri panjenengan harus sadar diri nih. Sadar dirinya seperti apa? Cocok atau tidak diri panjenengan? Sadar dirinya seperti apa? Cocok atau tidak diri panjenengan didatangkan kodam pendamping? Kodam pendamping ada dua. Kodam pendamping dari leluhur dan kodam pendamping dari ageman sarana. Jika diri panjenengan ini tidak punya leluhur yang mempunyai kodam, leluhur yang mempunyai kodam pendamping atau contohnya seorang spiritual, contohnya dia ini mempunyai kodam pendamping seperti itu bisa turun temurun ke anak cucunya, itu juga memilih-milih. Sama ya seperti seandainya kalau diri panjenengan tidak punya kodam pendamping, contohnya tidak punya ageman sarana pusaka, jimat, mustika dan lainnya, ya itu juga tidak bisa. Jadi kodam pendamping itu harus diri panjenengan bisa sadar seperti ini. Kalau diri panjenengan tidak ada leluhur atau orang tua nenek yang punya kodam pendamping, secara tidak langsung tidak bisa didatangi kodam. Terus kalau diri panjenengan ini tidak punya ageman sarana berkodam, ya mungkin diri panjenengan tidak akan punya kodam seperti itu nggih. Dari gimana nggih? Ini dari sini lagi nggih. Dari Mustika Ki, biar banyak yang suka sama saya bagaimana? Nggih. Nggih, sebentar nggih, lagi ada tamu, sebentar. Dari sinten iki? Dari Mustika Ki, biar banyak yang suka sama saya bisa. Kalau untuk yang biar banyak yang menyukai itu bisa dengan menggunakan pengasihan. Pengasihan apa? Pengasihan pelet atau
sarana pengasihan pelet semar mesem atau pengasihan pelet jalan goyang seperti ini bisa. Dari Lina, assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Dari Weni Sarifah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Sarifah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Arbayah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari itu tapi sadar diri, sadar dirinya seperti apa. Gadis banyak, janda masih gadis harus wanita bersuami. Karena itu pasti ada. Ini di tangan ini wanita bersuami. Suatu saat atau diri panjenengan saat ini sudah beristri, suatu saat karma itu ada. Istri di panjenengan akan direbut orang. Istri panjenengan akan diganggu orang. Kalau diri panjenengan belum beristri, suatu saat diri panjenengan punya istri, ya seperti itu karma. Jadi kita hidup di dunia ini, sekiranya kalau kita ingin menyukai lawan jenis wanita dan lainnya, usahakan yang masih sendiri. Kalau sudah suami orang atau yang sudah istri orang, jangan sampai diganggu. Dari Mayaki, suami saya Sandi selingkuh sama cewek Ani namanya. Apakah diselingkuh sama cewek Ani namanya? Apakah mungkin tadi untuk jaringannya kurang bagus Ini insya Allah sudah bagus. Sebentar. Ini saya baca lagi dari satu persatu untuk saudaraku semuanya. Dari sinten ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Esti tadi nge-like terima kasih untuk informasinya Terus dari Rafka assalamualaikum saya Ri terima kasih, monggo silakan. Dari Bunda Gita agar anak nurut sama orang gimana agar mau dijodohin karena sudah cukup umur. Nah itu bisa dengan dilulus sukmanya, dilulukan sukmanya, ditundukkan sukmanya supaya apa? Supaya hatinya dan pikirannya ini bisa dengan diri panjenengan seperti itu, bisa nurut izin hadir terima kasih. Dari Mom Acaki, saya butuh bantuan, monggo silakan. Konsultasi di sini silakan, konsultasi di saya langsung monggo, kalau atau ingin konsultasi ke WA langsung dia juga monggo silakan. Dari Sulistiawati, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo silakan untuk saudaraku yang ingin konsultasi dengan saya akan saya layani satu persatu insya Allah. Monggo silakan. Hasilnya ini lebih cepat. Karena apa? Seampuh apapun ritual itu, seampuh apapun tirakat itu, seampuh apapun ritual yang dikirimkan, yang dibantukan untuk diri panjenengan. Tapi kalau diri panjenengan saja yang mempunyai hajat, kok hatinya masih ada kebimbangan, hatinya masih ada keraguan, hatinya belum ada kemantapan hatinya, itu akan malah menghambat hajat diri panjenengan atau menghambat cepat dan tidaknya keberhasilan yang diri panjenengan jalankan seperti itu. Dari Dapaki, kapan berapa lama para beraksi? Nah gini, kalau untuk mengenai berapa lama hasil ritual pelet itu setiap orang beda-beda. Contohnya seperti ini, saya berikan gambar. Orang masak nasi sama-sama 1 kilo dimasak, pasti antara si A dan si B matangnya akan beda. Sama halnya seperti orang ikhtiar dalam spiritual. Kalau untuk hasil itu tidak bisa diprediksi berapa lamanya, itu diritualkan dulu baru akan tahu. Kenapa? Jika kita meritualkan segala hajat antara diri panjenengan dan antara klien saya yang lainnya, itu akan beda. Bedanya di mana? Antara klien saya yang si A, orang yang ditargetkan mungkin biasa saja, tidak punya benteng diri, tidak punya kodam pendamping, ya tembusnya akan cepat. Tapi kalau orang yang jenengan targetkan, contohnya
agamanya kuat, terus punya pagar diri. Nah itu secara tidak langsung akan menghambat energi ritual pelet ini masuk ke dalam dirinya. Maka dari itu kalau ditanya berapa lama, ya dijalankan dulu semaksimal mungkin. Dari Yanasu, assalamualaikum waalaikumsalam. Karena ngopi cak nih. Dari Fatimah nih, Pak saya Siti Fatimah, kedepannya bagaimana? Waduh, ini bertanya dengan kedepannya seseorang. Saya sendiri saja pribadi 1 menit ke depan saya tidak ada yang tahu. Nanti saya kedepannya seperti apa saya tidak ada yang tahu. Kalau orang, ini pribadi dari saya jawab tegas. Kalau orang berpikir ingin dilihatkan masa depannya, ingin dilihatkan ke depannya, itu saya anggap orang ini sudah tidak menganggap Tuhan itu ada. Orang yang sudah tidak menganggap adanya Tuhan. Karena apa? Karena mereka berpikir seperti apa? Kedepannya manusia itu tidak ada yang tahu. Mengenai rezeki, kedepannya kita tidak ada yang tahu. Mengenai jodoh, kedepannya kita tidak ada yang tahu. Apalagi mengenai maut, tidak ada yang tahu. Ya kalau kita ini kedepannya lancar rezekinya, dari saat ini kerja yang benar, kerja yang jujur. Kalau kita ingin kedepannya hubungan langgeng dengan pasangan, ya jangan selingkuh. Jangan main-main, berikan kepercayaan sama pasangan, jaga pasangan diri panjenengan. Kalau ingin cepat ketemu jodoh ke depannya, ya diri panjenengan jangan hanya duduk di rumah saja. Ya diri panjenengan apa? Bergaul di luar, berkomunikasi dengan lawan jenis. Itu secara tidak langsung akan mendatangkan jodoh. Tapi kalau ingin dilihatkan masa depannya, contohnya ini saya jawab semaunya saya, contohnya untuk Ibu Fatimah seandainya contohnya. Nanti Ibu Fatimah ke depannya rezekinya akan seret, rezekinya akan susah, tidak punya kerjaan, terus miskin. Coba seandainya Mas seperti itu, ya Bu Fatimah dari saat ini pasti akan kebingungan, panik, stres, malah menjadikan diri panjenengan tidak bisa beraktivitas, tidak bisa hidup tenang. Seandainya saya jawab sebaliknya, untuk Ibu Fatimah nanti ke depannya hidupnya akan senang, hidupnya akan makmur, harta berlimpah, punya mobil mewah, rumah mewah, pasti akan takabur. Takaburnya seperti apa? Saya tidak usahlah berdoa sama Gusti Allah. Kenapa? Ngapain saya berdoa? Orang sudah dilihat Ki Jamas nanti ke depannya akan senang. Ya tidak ada yang seperti itu. Kalau kita ingin rezeki lancar, ya kita usaha kerja dibarengi dengan berdoa sama Gusti Allah. Ya Allah, berikanlah saya rezeki yang melimpah, rezeki yang barokah, cukup untuk keluarga, seperti itu. Nah, maka dari itu itulah kuncinya orang berikhtiar lahir dan batin, seperti itu. Okay? Dari Sulistiawati, gimana caranya biar hati bersih, tidak ada rasa sakit hati dan dendam? Kalau Muslim mendekatkan diri sama Gusti Allah, beribadah, banyak zikir, itu kalau kita Muslim. Kalau kita non Muslim, beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan menurut kepercayaan masing-masing. Karena apa? Diri panjenengan, seandainya ini saya berikan sebuah gambaran sedikit, seandainya diri panjenengan ini Muslim, jika pikirannya lagi bingung, punya sifat iri, dengki, dendam dengan seseorang, kalau diri panjenengan menjalankan sholat, pasti pikiran itu semua akan hilang. Yang ada jenengan fokusan adalah apa? Menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencipta dunia dan diri panjenengan. Seperti dari Dapa, terima bahasa G, terima kasih. Dari Ki, gimana hubungan Fitri sama Fitri SM Samlah, ini apa nih? Dari Haji Siti Khotijah, saya Siti Khotijah, Ki gimana ke depannya? Insya Allah kalau diri panjenengan mau hidup bener, ya hidup diri panjenengan aktivitas dijalankan dengan benar. Dari Tileman, hello Ki, terima kasih. Dari Hana Sui, Ki mau nanya, saya minggu ini dipanggil lagi nggak buat kerjaan? Wah, saya tidak tahu karena tidak tahu. Dari Pejuang Sembuh, tata cara memikat perempuan bagaimana Ki? Kalau untuk tata caranya, kalau untuk tirakat sendiri ini saya ajari simpelnya. Tapi kalau ingin konsultasi lebih debat, nanti bisa langsung konsultasi dengan WA. Kalau ingin tata cara memikat hati lawan jenis, tidak ada yang susah, tidak ada yang mudah. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan.
Kalau bertirakat sendiri, kita ingin uang saja kita butuh kerja capek, ngeluarin keringat seharian. Apalagi kita ingin mendapatkan hati seseorang, tidak ada yang mudah hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim langsung dapat, tidak ada. Butuh laku tirakat dulu. Laku tirakat seperti apa? Kalau ingin memikat hati seseorang, bisa saya ajarkan untuk saudaraku dengan ritual pelet foto. Itu gimana diri panjenengan butuh tirakat dulu di awal. Tirakatnya apa? Dengan puasa tirakat mutih 7 hari sebelum mengamalkan amalan pemikatnya. Nah, kenapa kita harus puasa putih 7 hari dulu? Kegunaan dari puasa tirakat ini adalah untuk membersihkan diri panjenengan dari apa? Dari hal-hal negatif di dalam diri panjenengan, menghilangkan pikiran-pikiran yang tidak benar, terus mensucikan diri panjenengan ini di dalam tirakatnya, bukan mensucikan menurut agama, tidak, tapi menurut kejawen, untuk membersihkan diri panjenengan. Contohnya seperti ini, jika diri panjenengan mau beribadah menghadap sama Gusti Allah, butuh wudhu dulu untuk membersihkan diri panjenengan. Sama halnya seperti belum diri panjenengan berikhtiar menghadap sang leluhur untuk bertirakat, untuk memohon bantuan, seperti itu ibaratnya. Ya, diri panjenengan harus bersih dulu dirinya, sukmanya harus bersih. Jika sukma dan diri panjenengan sudah bersih, ya insya Allah tirakat apa yang jenengan jalankan, amalan laku tirakat pelet, pengasihan dan lain dan pemikat yang lainnya, ya tetap akan mudah tembusnya ke target. Seperti itu. Okay. Dari tilam, gimana saya mau tarik pasangan ini? Kalau ingin menarik kembali hati dan pikiran pasangan, itu bisa dengan tarik sukmo asmoro bangun. Dari YNI, saya ingin suami saya kembali ki. Kalau untuk ikhtiar menarik kembali suami atau istri atau pacar, bisa saya bantu dengan putar giling sukmo. Monggo silakan. Dari Versia Evi, Ki Andi Ridwan sama Versia bisa balik nggak tahu. Tapi kalau diikhtiari bisa. Tapi kalau ditanya bisa atau tidak, kalau tidak diikhtiari tidak akan bisa. Ibaratnya seperti ini, nasi kalau tidak dimasak tidak akan matang. Sama halnya seperti seseorang. Balik dan tidaknya saya kurang paham. Saya tidak bisa menjawab. Karena apa? Ya karena saya tidak tahu. Tapi kalau diri panjenengan berikhtiar dengan saya, ingin dibantu ditarik hatinya, bisa seperti itu. Jadi konsultasi bisa atau tidak ditanya seperti itu, saya jawab tidak tahu. Tapi kalau diri panjenengan ingin berikhtiar dibantu untuk ditarik kembali hatinya, itu bisa saya bantu. Jadi konsultasinya ya memang saya seperti ini nih. Saya menjawab tegas seperti ini adalah untuk memotivasi diri panjenengan. Gini, di dalam konsultasi itu biasanya orang konsultasi itu antara yang niat dan antara hanya yang nanya saja dan antara seseorang yang mau berikhtiar itu pasti akan beda. Saya bisa bisa melihat atau bisa merasakan dari komunikasi saja setiap seseorang itu. Kalau seandainya setiap hari biasanya ada 300 atau 400 seseorang yang konsultasi WA dengan saya. Itu rata-rata sedikitnya itu 100-an. Itu saya tidak semuanya saya jawab. Kenapa kok pilih kasih? Ya memang saya memilih mana orang. Kalau saya jawabin semuanya, contohnya kalau saya jawabin semuanya, ya 24 jam tidak akan bisa selesai. Tapi saya bisa merasakan mana orang yang konsultasi dengan saya tujuannya niat benar, hanya nanya saja dan hanya main-main. Contohnya seperti ini. Dari awal kalau konsultasi dari manggilnya saja, itu saya sudah bisa menebak. Contohnya, selamat siang bos. Terus, bisa bantu enggak? Ya kalau baru tanya kok bisa bantu atau enggak kan bisa merasakan. Terus, manggilnya sudah Kak atau Mas, itu saya tidak berharap dihormati. Tapi kalau dari tutur kata orang berikhtiar di awal itu sudah kelihatan. Tapi kalau seseorang itu mengucapkan salam, meskipun salam selamat pagi, selamat siang, terus memperkenalkan diri panjenengan, ini saya berikan gambaran. Diri panjenengan kalau bertamu pasti akan memperkenalkan diri. Contohnya mengucapkan salam, terus memperkenalkan diri, saya namanya ini, saya dari sini, tujuan saya seperti ini. Pasti orang yang jenengan tamuin
pasti akan menerima diri panjenengan dengan senang hati. Tapi kalau diri panjenengan tak tahu ngetok pintu, mengucapkan salam tidak, terus bahasanya tidak sopan, ditanya dari mana, tujuannya apa, tidak mau menjawab, ya orang yang jenengan tamui ya juga akan malas menerima diri panjenengan seperti itu. Jadi jika konsultasi dengan saya, kalau konsultasi ke WA dengan saya itu sudah otomatis saya kirimkan pesan untuk diri panjenengan. Contohnya apa? Data diri panjenengan. Contohnya diri panjenengan konsultasi dengan saya, seandainya mengucapkan salam sudah terkirim pesan otomatis jenengan namanya siapa, umurnya berapa, dari mana dan tujuannya seperti apa. Itu sudah. Kalau diri panjenengan merespon pesan dari saya, insya Allah tetap akan selalu saya jawab. Seperti itu nggih. Dari versi Afiki, terima kasih. Dari Dedi, puasa mutih itu gimana Ki? Puasa mutih itu puasa makan dan minumnya hanya nasi putih saja dan makanan yang tidak mengandung nyawa. Kalau di zaman modern seperti ini disimpelkannya dengan puasa mutih. Tapi kalau dulu di zaman saya dulu berguru, saat saya berguru dan belajar itu, kalau kita ingin mendapatkan sebuah ilmu, ingin mendapatkan sebuah amalan, butuh mengasingkan diri. Mengasingkan diri apa? Menjauh dari keramaian, terus membersihkan diri dengan apa? Bersemedi. Terus mengasingkan diri, cari ketenangan untuk apa? Biar bisa fokus dalam mengamalkan amalan-amalan yang sudah diajarkan guru sejati saya seperti itu. Tapi kalau di zaman sekarang dengan puasa mutih sudah bisa. Dibanding dengan puasa mutih, puasa makan dan minumnya hanya nasi putih saja dan tidak boleh makanan yang mengandung nyawa. Itu selama 7 hari. Di hari ke-7-nya adalah pati geni. Pati geni adalah tidak makan 1 hari 1 malam 24 jam, tidak tidur, tidak keluar dari rumah. Itu ada untuk mengasingkan pati geni di rumah. Itu tata cara puasa mutih sebelum menjalankan laku tirakat. Tirakat untuk pengasihan, tirakat untuk menarik kembali pasangan, tirakat untuk pelarisan kerja. Itu kalau seandainya diri panjenengan berikhtiar sendiri nggih. Tapi beda halnya kalau diri panjenengan seandainya berikhtiar dengan saya nggih, memang beda. Tapi kalau ingin berikhtiar sendiri akan saya tuntun, saya ajari untuk diri panjenengan sampai berhasil. Yang penting mau mengikuti arahan dari saya. Ngoten nggih. Dari Vesiaki, terima kasih. Dari Dergood, mahar berapa Pi kalau putar giling? Kalau untuk masalah mahar, mohon maaf memang saya tidak bisa menjelaskan di live streaming. Sekiranya diri panjenengan ingin berikhtiar dengan saya konsultasi, tidak saya kenakan biaya. Diri panjenengan konsultasi dengan saya panjang lebar, tidak pakai mahar. Jadi kalau untuk masalah mahar, ikhtiar apapun itu silakan konsultasi. Sekiranya nanti sudah konsultasi, belum ada biaya dan lainnya, nanti bisa kalau sudah ada biayanya baru berikhtiar lagi, boleh. Tapi kalau ingin berikhtiar dulu atau konsultasi dulu, monggo juga boleh. Tidak ada biaya mahar kalau untuk ikhtiar, untuk konsultasinya. Dari Vesia Evi, saya non muslim bisa karena saya kejawen. Dari tadi saya tidak pernah mencakupan agama, contohnya menggunakan bahasa-bahasa Islami, bahasa-bahasa non muslim tidak. Tetap saya menggunakan amalan kejawen. Jadi untuk semua agama insya Allah bisa. Dari Udin Hasanuddin mau tanya bagaimana tempat usaha. Monggo silakan konsultasinya ke WA. Nanti butuh saya tahu foto tempat usaha diri panjenengan. Dari Lima Setiakah Rima dengan Sumati? Wah, saya kurang paham nih. Kalau konsultasi seperti ini aneh. Dari ini karena suami saya diguna-guna oleh adiknya. Kalau suami sudah terkena ilmu guna-guna, segeralah untuk diruat, dibersihkan. Seperti itu nih. Kalau tidak dibersihkan, takutnya nanti kalau sudah merasuk ke tulang sumsum sudah tidak bisa diikhtiari lagi. Dari versi Evi memang bisa ya kalau yakin, kalau tidak yakin jangan. Dari Angga Prayoga, lokasi mana? Untuk lokasinya di Jepara, Jawa Tengah nih. Dari si Purwanti, Ki dibantu lihat kerja Yarudi saat ini. Kalau pokoknya suruh melihat
Kalau untuk terawangan seperti itu silakan konsultasinya ke WA. Tidak bisa dijawab di live streaming. Karena untuk melihat ini, contohnya seperti ini. Tolong lihatkan seandainya ini dompet. Tolong lihatkan isi dompet. Kalau tidak dibuka ya tidak tahu. Seperti itu. Mustahil kalau seseorang hanya disebut nama saja tanpa memperlihatkan weton dan fotonya, tidak ada yang bisa. Seampuh apapun itu. Karena apa? Karena nama itu, saya berikan gambaran seperti ini. Apakah wajah di dunia ini ada yang sama? Ada. Tapi tetap sedikit pun auranya pasti ada yang beda. Sukma seseorang pasti akan berbeda. Meskipun orang itu seandainya mirip, hanya sebatas mirip di wajah. Tapi di dalam sukma pandangan seseorang, di dalam kebatinannya seseorang itu pasti berbeda. Makanya kalau ada seseorang, saya berikan pengertian gitu. Kalau ada akun-akun sosial media atau live streaming di sosial media, kalau jenengan bertanya hanya menyebutkan nama saja, kalau seseorang itu bisa melihat detail diri panjenengan, jenengan ditipu. Ini saya jawab tegas gitu. Karena saya memang orangnya apa adanya, tidak menjunjung tinggi seandainya ya memang benar seperti itu, tidak. Itu saya jawab jenengan kena tipu. Karena apa? Karena kalau hanya disebutkan nama, contoh saja, seandainya nama suci di Indonesia ini, seluruh Indonesia, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, luar pulau, nama suci pasti ada ribuan, mungkin bisa sampai jutaan. Ya kalau hanya disebutkan nama, tahu ternyata yang dilihat ini seandainya di panjenengan ada di Jawa Timur, ternyata yang di Terawang ini susi Jawa Barat, ya akan melenceng. Tapi beda halnya kalau konsultasi terawangan seperti itu, kalau diperlihatkan contohnya nama lengkapnya, terus foto jelasnya, wetonnya apa, nah itu baru bisa untuk ditirakati. Tapi kalau di live streaming seperti ini hanya menyebutkan nama saja, menurut saya jawab juga diri panjenengan ya, tidak bisa saya jawab detail. Karena apa? Karena kalau hanya nama saja yang seperti saya gambarkan tadi, contoh saja yang ditanyakan Ibu Sri Purwanti, ini tolong dibantu lihatkan kerja Zaidah saat ini. Waduh, malah apalagi suruh melihatkan kerjaan Zaidah. Pasti di Indonesia nama Zaidah itu mungkin lebih dari satu, mungkin ada puluhan atau mungkin ada ratusan. Ya kalau saya jawab ngawur ternyata Zaidah yang ada di Jawa Barat atau ada di Kalimantan, tapi ternyata di Panjaran ini ada di Jawa Tengah, kan itu namanya kita memberikan berita yang tidak benar. Maka dari itu di saat live streaming ini gunakanlah logika juga, pengertian juga. Ya kok saya tanya dengan Ki Jamas nih? Kok saya hanya menyebutkan nama, apalagi ini akun sosial media biasanya tidak nama asli lengkapnya. Terus saya hanya menyebutkan nama Andi, nama suci saja. Oh iya, di Indonesia ini kan nama suci banyak ya, nama Andi ini banyak. Kalau saya suruh melihat, ya Ki Jamas kan tidak tahu Andi yang mana ya, tidak tahu Andi ini banyak. Takutnya Ki Jamas jawabnya Andi yang Jawa Barat, Andi yang Jawa Timur, Andi yang luar pulau lah gitu. Jadi kalau konsultasi seperti ini, saran dari saya, kalau memang niat tujuannya benar ingin konsultasi, saya sarankan konsultasinya ke nomor WA. Nanti sebelum diri panjenengan konsultasi lebih detail, memang perlu saya tanya dulu nama lengkapnya siapa, tanggal lahirnya berapa, terus foto jelasnya seperti apa. Nah itu insya Allah baru bisa ditirakati seperti itu. Okay? Dari Sri Purwanti, Assalamualaikum Ki, saya dari Gresik, mohon tanya kerjaan anak saya. Nggih, monggo silakan untuk Ibu Sri ke konsultasi ke nomor WA. Dari Mbah Kober, Assalamualaikum Mbah, saya mau minta bantuan, monggo silakan konsultasi ke WA nggih. Dari Tri, salam kenal Ki, salam kenal. Dari Rindu tapi jauh, Assalamualaikum, saya dari Bengkulu Ki, mau minta tolong, monggo silakan untuk Ibu Rindu nggih. Dari sini lagi nih. Dari Ibu Dewi Selvi, selamat bergabung. Dari Imam Solikin nggih, terima kasih, selamat bergabung deh. Dari Ibu Panti, tadi sudah saya jelaskan nggih, silakan. Kalau ini dari Sinta, mahar pinten nggih? Mahar apa dulu? Hajatnya apa dulu nggih? Dari Bang Genzo, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari MC Sip,
Lokasi mana Ki? Saya ada di Jepara, Jawa Tengah. Dari sini lagi, dari Sari Istiqomah, selamat bergabung ya. Dari sini lagi, dari Rika Purwanti, lokasi mana Ki? Untuk lokasi saya ada di Jepara, Jawa Tengah. Dari Ayu ya. Buat suami kembali bisa nggak Ki? Bisa. Kalau untuk menarik kembali suami, nah pertanyaan seperti ini baru bisa saya jawab detail gitu saudaraku. Kalau untuk ikhtiar menarik kembali hati dan pikiran suami, insya Allah bisa dengan putar giling sukmo. Ini tapi juga perlu digarisbawahi dulu. Kalau diri panjenengan ingin menarik kembali suami, contohnya pisahnya ini sudah lebih, seandainya lebih dari 5 bulan komunikasi tidak ada, ketemu tidak pernah, sudah lost kontak sama sekali, ya akan berat juga, tidak bisa. Tapi kalau perginya suami ini seandainya sudah 3 tahun, 5 tahun, tapi masih ada komunikasi, masih bisa ditarik kembali, seperti itu. Dari Sari Istiqomah, lihat kan jodoh, wah saya bukan Gusti Allah, mohon maaf, konsultasi salah ini. Saya suruh melihatkan jodoh, itu tidak ada yang tahu manusia di dunia ini, siapapun itu tidak ada yang tahu. 3 hal ini hanya Gusti Allah yang tahu. Manusia secanggih apapun, robot secanggih apapun itu, spiritual dukun seampuh apapun itu, tidak ada yang tahu jodohnya siapa seseorang. Jodoh rahasia Gusti Allah, maut rahasianya Gusti Allah, rezeki juga rahasia Gusti Allah. Kalau ketiganya ini diri panjenengan ingin tahu, mendekatlah diri sama Gusti Allah. Dengan apa? Contohnya kalau muslim, itu diri panjenengan bisa memohon sama Gusti Allah, sholat malam, minta petunjuk, nah itu bisa. Tapi kalau untuk dibantu dengan saya, suruh melihat jodoh saya tidak bisa. Tapi kalau diri panjenengan ingin berikhtiar, ingin dibukakan aura jodoh diri panjenengan, supaya apa? Supaya orang lawan jenis tertarik dengan diri panjenengan, supaya diri panjenengan mendekati lawan jenis muda, mendekati wanita muda, mendekati laki-laki itu muda, biar banyak yang tertarik dengan diri panjenengan, itu bisa. Dengan apa? Dibuka auranya, dibacarkan aura pengasihannya, terus dibuka aura kewibawaannya, dibuka aura pesonanya bagi wanita, bagi laki-laki dipancarkan aura karismanya, insya Allah jodoh akan cepat datang ke diri panjenengan. Seperti itu. Dari Indra, Ki kontaknya nggak bisa dihubungi, bisa. Pokoknya diri panjenengan silakan klik pojok kiri atas, di situ ada nama saya Ki Jamas, klik di bio saya ada nomor WA saya, pasti bisa, ada. Dari user Jah Joto dan Wiwi, ini ngawur. Dari Yeni cara ruatan gimana Mas? Karena saya dan suami sudah pisah rumah dan ruatan. Kalau untuk ruatan itu biasanya tujuannya untuk apa? Melunturkan sihir, terus untuk membuka aura, ingin rumahnya cepat laku, membuka rumah ini, terus membuka aura badan seseorang. Tapi kalau untuk hubungan rumah tangga pisah, itu cocoknya bukan ruatan, tapi putar giling sukmo, seperti itu gitu. Dari Ibu Ella, Ki Ella dan jodoh enggak, jodoh dan tidaknya saya tidak bisa menjawab. Saya bukan Gusti Allah, saya manusia biasa. Tapi kalau ditanya jodoh dengan saya jodoh dan tidak, ya saya doakan semoga diri panjenengan dengan pasangan berjodoh. Karena gini, saya seorang spiritual, saya juga tidak mau membohongi klien saya. Saya berbicara dengan klien saya apa adanya. Tidak semuanya saya jawab bisa, semuanya bisa, tidak. Seperti itu. Contohnya seperti jenengan ditanyakan ini, saya dengan si A ini berjodoh atau tidak? Saya jawab saya tidak tahu. Karena apa? Karena jodoh, maut, rezeki adalah rahasia Gusti Allah. Tapi kalau yang konsultasi dengan saya, ingin supaya pasangan itu menjadi jodoh saya, supaya dia selalu cinta dengan saya, diikat hatinya supaya tidak selingkuh, supaya setia, itu bisa saya bantu. Tapi kalau ditanya itu jodoh saya atau tidak, saya tidak tahu. Yang sudah rumah tangga saja bisa cerai, apalagi yang masih pacaran. Berjodoh dan tidaknya kita tidak ada yang tahu. Manusia hanya bisa menjalani,
berikhtiar lahir dan batin. Dari MC Chip minta nomor WA-nya, silakan klik di pojok atas, pojok kiri atas, di situ ada Ki Jamas nama saya, silakan diklik, nanti keluar profil saya, ada kontak WA dengan saya. Dari Bang Gizo, buat melet gimana Ki? Ada, silakan. Dari Sari Istiqomah, jodoh aku Ki kira-kira kapan? Waduh, ini tanya juga lagi. Kalau bertanya dengan saya jodoh kayak saya kapan? Bagaimana menjawabnya Ki? Bertanya jodoh saya kapan? Saya jawab saya tidak tahu. Mungkin dari panjenengan akan berpikir, wah masa seorang spiritual nggak tahu? Ya masa seseorang spiritual nggak bisa jawab ditanya jodoh saya? Ya saya kan bukan Gusti Allah. Saya bukan maha pencipta dan saya bukan maha penentu hidup seseorang. Saya hanya sebagai pelantara. Contoh saja seperti dokter, anggap saja dokter. Diri panjenengan datang ke tempat dokter, saya nanti kalau berobat sembuh atau tidak? Dokter tidak bisa memberi garansi 100% bisa sembuh, tapi dokter akan memaksimalkan kesembuhan diri panjenengan. Karena apa? Yang bisa menentukan kesembuhan seseorang itu adalah Gusti Allah Ta'ala. Diri panjenengan seandainya ditentukan memang Tuhan memberikan jalan pelantara diri panjenengan tidak sembuh dengan penyakit contohnya. Kalau memang ajal itu seandainya memang ajal diri panjenengan sampai di situ, diri panjenengan sakit mau berobat ke luar negeri sampai manapun seampuh dokter apapun, kalau memang Gusti Allah sudah menakdirkan diri panjenengan memang sudah sampai di situ umurnya, tetap akan meninggal juga. Tapi kalau diri panjenengan punya penyakit komplikasi keras apapun itu, kalau memang itu bukan titik temu atau itu memang pelantara diri panjenengan tidak sembuh, diri panjenengan berobat hanya di klinik saja, hanya di rumah sakit biasa, kalau memang itu nanti ada jalan keluarnya untuk kesembuhan, ya tetap akan sembuh meskipun dengan dokter yang biasa saja. Jadi segala sesuatu penentu itu anggaplah saya ini adalah seorang dokter sebagai pelantara. Saya juga membantu diri panjenengan juga tetap manunggalnya sama Gusti Allah seperti itu. Dari mimik saya Kiki, kalau orang sudah ada pelindung dari mempezet kaset, aduh kalau konsultasi jangan disikat-sikat gitu. Saya tidak bisa memahami, saya lewatin dulu, nanti bisa konsultasi lagi untuk mimik saya. Dari Lia, untuk melet bisa Ki, kalau untuk pengasihan bisa dengan pengasihan semar mesem atau pengasihan jalan goyang. Suami selingkuh Ki gara-gara ya biar tinggalin pelakornya Ki. Nggih, dengan putar giling nanti insyaallah. Assalamualaikum dari Mas Arjuna, waalaikumsalam. Dari Anabel, dari Muhammad Al Farizi, terus dari situ lagi dari Mas Mbak Anabel. Apakah Andrian masih sayang? Insya Allah masih. Dari Arjuna Ki, bagaimana cara pelet cewek putar giling? Pelet tapi putar giling ya. Kalau pelet ya bisa. Kalau pengasihan ini antara pelet dan putar giling itu aslinya ritual yang berbeda. Kalau pelet ya, ritual khusus pengasihan pelet. Kalau putar giling khusus ritual putar giling seperti itu. Ya. Dari Sri Purwanti matur suwun nggih sami-sami. Dari Eca nggih, Ki apakah cowok aku ada cowok dia bagus Ginanjar udah nggak mau hubungi aku lagi. Antara iya dan tidak. Dari Anabel tadi sudah, dari Rusdiana, dari Muhammad Al-Fadisi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari situ lagi dari Sarijan, ya assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Iwan, assalamualaikum, salam kenal dari Bali, mau minta tolong, silakan. Ini waktunya sudah mepet, mau jam 3, waktunya sholat asar. Jadi untuk saudaraku yang sudah konsultasi atau mengikuti live streaming saya, tapi konsultasinya belum saya jawab, belum saya baca, tapi diri panjenengan berharap ingin ikhtiar, ingin dibantu atau ingin dijawab dengan saya, silakan saya arahkan untuk saudaraku semuanya konsultasi ke nomor WA. Nanti konsultasi ke WA saya, nanti tetap akan saya layani. Nomor WA-nya itu siapa yang megang, Ki? Asistennya atau Ki Jamas sendiri? Saya pribadi yang memegangnya. Silakan bisa saya akhiri, mohon maaf. Terima kasih untuk saudaraku semuanya. Selamat dari tadi, live streaming dari jam 2 sampai saat ini. Saya pribadi sekiranya ada tutur kata dari saya, ucapan yang saya sengaja dan ucapan yang saya tidak sengaja,
Saya memohon maaf untuk saudaraku semuanya, bukan bermaksud menyinggung saudaraku. Nggih, kita konsultasi dengan secara langsung. Nggih, benar dan tidaknya pasti ada, tapi saya pribadi memohon maaf untuk saudaraku. Terima kasih untuk saudaraku semuanya. Sekiranya belum terjawab dengan detail, silakan konsultasi ke WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk sedulurku.